Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 273 yang lalu. Episode 274. Setelah Kenshin bicara dengan Iwan, ia pun berjalan lagi mendekati Ririn. Kemudian ia bilang, "Rin, aku tak keluar dulu ya." Ririn pun menjawabnya, "Emang kamu udah baikan, Ken?" Kenshin langsung menjawabnya, "Udah Rin, ini aja jalan dan berdiri." Setelah itu ia berpamitan ke Ririn. Kenshin meninggalkan ruang tersebut, karena ia tak ingin ibunya Ririn tahu kalau dirinya habis sakit. Sedang Kaori dan temannya masih ada di dalam. Mereka bicara dengan Ririn sebentar. Kemudian Kaori mendekati Iwan, lalu ia pun bilang, "Entar Mas Iwan yang mengantar ya?" Iwan menjawab, "Iya mbak, saya yang nganterin." Kaori pun menyahut, "Kalau gitu hati-hati ya Mas Iwan." Kemudian Kaori memberikan amplop putih. Sembari ia bicara, "Ini Mas Iwan untuk di jalan." Waduh kok bisa sama ya dengan Kenshin? Bahkan kalimatnya pun tak jauh beda. Iwan lantas menjawabnya, nggak usah Mbak Kaori. Ini saya sudah ada." Dan Iwan benar-benar menolaknya. Ia tak mau menerimanya. Kemudian Kaori bertanya, "Terus pulangnya pakai apa ya Mas Iwan?" "Maksudnya mobil sini, atau mobil online ya? Kok di parkiran gak ada mobilnya Kenshin?" Iwan menjawabnya, "Oh itu Mbak Kaori, kebetulan ini pakai mobilnya Mbak Angelika. Karena tadi mobilnya Kenshin saat menjemput saya di tempat kerja kehabisan bahan bakar. Jadi karena kondisi yang penting, Kenshin meminjam ke Mbak Angelika." Ketika mendengar itu Kaori sempat terkejut, karena Angelika itu musuhnya di waktu kuliah. Seseorang yang dulu tak ia sukai. Namun Kaori tersenyum. Kemudian ia bilang ke Iwan, "Oh ya udah, kalau gitu saya pamit juga ya." Kaori bicara pula dengan Ririn. Di sela itu ibunya Ririn datang. Beliau dari kantor rumah sakit. Tanda tangan untuk kepulangan. Kaori dan temannya menyapa. Setelah bicara sebentar, Kaori pun akhirnya keluar, meninggalkan kamar rawatnya Ririn. Angelika, yang bersama Sasha, ia kini telah membuka pintu mobilnya Kenshin. Duduklah Angelika di dalamnya. Sasa temannya lalu bilang, "Wah ini memang benar-benar keren banget ya Angel. Baru kali ini nih, gua merasakan sendiri, duduk di mobil mewah ini." Sasha pun lalu selfie. Ia memfoto dirinya sendiri. Angelika pun melihat-lihat kemudi, namun belum berani menyalakan. Ia masih ragu-ragu. Kemudian temannya bilang, "Hey Angel, lu kemarin kan benci banget sama yang punya mobil ini. Gua aja nggak menyangka kalau cleaning service yang punya. Bahkan ternyata anaknya orang kaya. Wah kalau gini ceritanya, bisa-bisa lu Angel dari benci jadi cinta." Angelika pun menyahut, "Lu aneh-aneh aja Sasa. Gue udah punya cowok tahu. Kan ini lu yang pingin coba mobilnya." Sasha temannya lalu menyahut, "Ya kalau gitu nyalakan mesinnya Angel. Masa lu gak bisa? Kan tinggal diputar aja." Mendengar hal itu, Angelika pun mencobanya. Ia memasukkan kunci, kemudian menyalakan, dan langsung saja, layar di dashboard mobil itu menyala semua. Lalu terdengar suara robot yang menyapa sendiri, bicara dengan kalimat, "How are you? I'm glad to meet you." Yang artinya, "Gimana kabarmu? Saya senang bertemu kamu." Lalu layar itu menampilkan fotonya Kenshin. Angelika dan Sasha melihatnya. Kenshin yang memakai kaos putih, berdiri di sebelah gedung tinggi yang ada di luar negeri. Angelika pun langsung deg-degan hatinya. Kenshin dilihatnya nampak beda sekali. Sasha pun sampai bilang, "Wih Angel, cakep banget ya dia ini. Kalau pakai baju biasa gini, gue maulah jadi ceweknya." Hahaha. Sasha tertawa bercanda. Angelika menjawab. Ia bilang ke temannya, "Lu kan udah punya cowok Sasha. Masa gitu kamu mau selingkuh ya?" Sasha menyahutnya, "Hei Angel, kita semua kan tahu, cowok kita itu belum tentu entar jadi suami. Berapa banyak orang yang sudah pacaran, putus cari, putus ganti. Ya gitulah Angel, masa lu gitu gak paham juga? Nah entar seandainya, kalau cowok ini suka ke lu gimana? Apa lu harus bilang, 'Oh maaf ya Mas Kenshin, aku udah punya cowok'? Apa kamu bilang gitu Angel? Kan kita ini masih bisa memilih, belum jadi istrinya orang." Angelika lantas menjawabnya, "Iya Sasha, itu benar katamu. Kita emang bisa memilih, tapi entar lu malah dibilang
Cewek matre gitu. Hahaha. Angelika tertawa. Sasha pun demikian. Ia pun menyahutnya. Kalaupun dibilang gitu, ya gak masalah lah Angel. Paling itu juga gak lama. Sasha pun tertawa kecil. Dan Angelika lalu menjalankan mobilnya Kenshin. Di lain tempat, di parkiran luar rumah sakit, Kaori mencari Kenshin. Ia kemudian menelponnya. Kenshin pun mengangkatnya. Kaori lalu bilang, "Di mana kamu, Sai?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, aku di kantin. Bagian belakang ya." "Kamu tanya security?" Kaori pun mengiyakan. Ia lalu bilang ke temannya, Sandra, Reni, Siska, kalian balik aja dulu ya. Aku nanti pulang belakangan." Temannya pun menyahut, "Iya deh Kaori, aku mengerti akan maksudmu." Sambil temannya tersenyum, salah satunya pun bicara, "Oh ya Kaori, entar kamu harus cerita ke kita ya. Gimana awal mulanya? Kok lu bisa panggil sayang gitu?" "Ke Tuan Muda, gue tadi sampai kaget banget waktu kamu memanggil seperti itu. Dalam hati gue bicara, anjir nih Kaori, lu ternyata udah jadian. Wah kalau berita ini tersebar, bisa-bisa banyak cowok patah hati nih. Kan penggemar kamu banyak Kaori." Kaori menyahutnya sambil tersenyum. Lalu ia bicara ke temannya, "Penggemar apanya itu Sandra?" "Iya deh entar aja aku ceritain." Setelah pembicaraan itu, temannya pun kembali pulang. Kaori segera ke kantin belakang. Tak lama kemudian, bertemulah dirinya dengan Kenshin. Kenshin tersenyum melihatnya. Lalu ia bertanya, "Kamu kok nggak bilang Kaori kalau akan ke sini?" Kaori membalasnya, "Kan kamu sendiri ini juga nggak bilang ke aku kalau Mbak Ririn sakit. Kamu yang nganterin pula. Kok tanya aku gitu?" Kenshin tersenyum. Lalu ia bilang, "Iya benar itu Kaori." Kemudian Kenshin bicara, Kaori kamu makan ya? Pesen aja apa yang kamu suka." Kaori pun menjawabnya, Sai apa kamu udah baikan ya? Aku tadi khawatir nih." Kenshin menyahutnya, "Udah Kaori, ini aja aku makan. Kalau sakit kan nggak gini." Kaori lalu bicara, "Ya syukur deh Sai. Aku seneng nih dengernya. Kalau aku tadi siang udah makan. Di sini nungguin kamu aja." Kaori duduk melihat Kenshin yang sambil makan mie ayam. Lalu ia pun bertanya, "Oh ya tadi kata Mas Iwan, mobil kamu ditinggal di perusahaan kemarin ya, tempatnya Angelika itu?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, aku taruh di sana." "Emangnya kenapa ya?" Kaori menyahutnya, "Oh itu babe, entar kita mampir ke sana. Atau langsung pulang ya?" Kenshin bicara, "Nggak Kaori, kita nggak usah ke sana. Kan Iwan udah aku pesenin. Nanti Iwan yang mengambilnya." Kemudian dalam hatinya, Kenshin bicara sendiri, "Untung tadi ada Iwan yang bisa mengantar Ririn saat ada Kaori di sini." Di lain tempat, si Iwan sendiri, dirinya juga sama, berpikir tentang Kenshin. Iwan berbisik di hati, "Untung banget nih kemarin dipaksa Kenshin belajar mobil. Jadi sekarang bisa membantu orang. Sekiranya kemarin gua nggak mau, pasti malu nih gua kalau ada di sini dan bilang nggak bisa menyetir mobil." Iwan pun memegang dadanya. Ia tersenyum di hati, merasa senang sendiri. Lalu ia membantu ibunya Ririn. Iwan membukakan pintu, sembari ia bilang, "Mari Bu, hati-hati jalannya." Ririn pun melihatnya. Si Iwan perhatian sekali, dan Iwan pun naik mobil. Kemudian menjalankan mesinnya, meninggalkan rumah sakit. Pak Andi sendiri, yang pertama pulang kerja, ia dikabari istrinya. Istrinya itu bicara, "Yah barusan ini, ada orang pihak bank ke sini. Mama khawatir ya awalnya, tapi ternyata mereka bermaksud baik ya, mencari ayah, untuk meminta maaf atas kesalahan yang dibuat oleh salah satu pegawainya." Pak Andi pun menjawab, "Benarkah itu Ma? Berarti Bang Hotman sudah mengurusnya tadi. Kita merasa bersyukur Ma, nggak dikejar lagi sama debt collector." Kemudian istrinya bilang, "Itu ya mereka katanya, akan datang besok pagi, meminta maaf ke ayah langsung." Dan Pak Andi pun mengerti. Beliau kini nampak senang sekali. Di tengah itu, Kenshin yang menikmati makan di kantin. Tiba-tiba handphonenya yang ada di atas meja. Handphone itu nampak berdering. Tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. Kenshin melihatnya. Nama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.